Video kali ini kita akan membahas resiko telat bayar di aplikasi pinjaman online legal yaitu Adapundi. Ya, di video kali ini kita akan membahas kira-kira apa saja sih yang terjadi jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi. Ya, yang pertama pastinya kalian akan mengalami proses-proses penagihan ya mungkin melalui telepon, WA, dan lain sebagainya itu mulai gencar banget. Terus-terusan mulai dari pagi, siang, hingga malam. Dan ini pun terjadi juga ya mungkin mulai dari hari pertama sudah mulai banyak dihubungi. Kemudian yang kedua, apakah akan menghubungi kontak darurat atau di luar kontak darurat? Oke, kalau untuk menghubungi kontak darurat, saya rasa ini hanya di kontak darurat aja dan tidak atau di luar kontak darurat. Mungkin jika memang ada DC-DC yang agak nakal, itu mereka akan menghubungi di luar kondar, tapi itu biasanya melalui sosial media kalian, Instagram atau Facebook dan lain sebagainya. Tapi ini ulah oknum aja ya, karena kita tidak pernah bisa memastikan apakah dia asli dari Adapundi ataupun tidak, atau ya dia mengikuti arahan dari Adapundi atau tidak. Karena jujur aja selalu ada oknum, selalu ada DC nakal yang menagih dengan melanggar aturan. Karena kalau sudah gangguin orang lain selain kondar, itu sudah di luar aturan dari OJK ya teman-teman. Kalau kalian menemui hal ini, langsung segera laporkan ke Adapundi atau langsung segera laporkan ke OJK. Simpan bukti-buktinya bahwa DC tersebut menghubungi di luar kontak darurat kalian. Oke, masalah dihubungi beres. Nah, sekarang apakah ada DC lapangan? Jawabannya untuk soal DC lapangan ini masih belum begitu jelas. Tapi sejauh ini sudah ada hampir beberapa orang yang sudah didatengin, tapi lokasinya pun agak aneh ya, di daerah Batam. Untuk di Jabodetabek sejauh ini saya belum pernah mendengar ada DC lapangannya ya yang datang. Atau mungkin buat teman-teman yang barusan didatengin bisa tulis di kolom komentar ya. Karena Adapundi ini jujur aja masih baru banget, mereka ingin melakukan rekrut DC lapangan. Katanya ini di tahun 2023 ini mereka baru mengadakan DC lapangan ya. Lupakan soal DC lapangan, nggak usah takut. Teman-teman abaikan aja. Mau DC datang kek, mau DC terus menagih kek, lupakan. Nggak usah takut. Karena ini urusannya perdata, mereka punya batasan-batasan dan kita pun juga berhak untuk mempertahankan diri kita, melarang mereka masuk rumah atau tidak menanggapi ya. Terus kemudian kalau berhadapan dengan mereka, pastikan teman-teman mengikuti saran atau anjuran dari OJK, yaitu meminta identitas dari DC-nya, surat tugas, terus kemudian surat tagihan. Perhatikan tanggal-tanggal penagihannya. Jangan sampai ini surat penagihannya sudah expired tapi kalian masih dipakai. Jangan sampai. Sertifikat dari DC ya, sertifikat resmi yang menyatakan dia seorang debt collector yang sudah legal, itu penting banget. Kalau mereka nggak membawa semua itu, abaikan dan lupakan. Dan cek juga identitas mereka dengan surat tugas atau surat penagihannya. Bener nggak namanya sama? Nah, ini penting banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang mungkin orang-orang remehkan tapi ini juga penting banget karena ini menyangkut jumlah hutang kalian akan semakin bertambah, yaitu denda keterlambatan Adapundi. Ya, di Adapundi ini memiliki mekanisme tentang perhitungan denda bayar sendiri ya, karena ya ada beberapa yang mungkin bisa dibilang beberapa pinjol itu memiliki perbedaan-perbedaan untuk masalah denda keterlambatan. Ya, kalau misalnya bunga harian itu rata-rata hampir sama karena OJK membatasi denda maksimal per harinya. Nah, sedangkan Adapundi ini jika teman-teman telat antara 1 hingga 7 hari, teman-teman akan kena denda 1,2%. Nah, 1,2% ini dihitung dari hutang pokok ya sebelum bunga. Jadi itu kalian kalikan, nah itulah denda per hari kalian. Namun kalau kalian denda sudah lewat lebih dari 8 hari, nah hari ke-8 dan seterusnya itu dendanya 2% dari hutang pokok kalian. Oke, kalau hutang pokok kalian cuma 1 juta, paling cuma kena 12.000. Tapi kalau hutang pokok kalian 10 juta, maka yang kena adalah 120.000. Dan ini merupakan angka yang sangat-sangat besar sekali ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman juga memperhatikan masalah dendanya. Dan untuk resiko yang terakhir yaitu slik OJK. Apakah kita akan masuk slik OJK? Jelas pasti akan masuk. Cuman seberapa lama bakal masuknya itu masih belum bisa dipastikan. Kadang sih ada butuh 2 bulan, kadang baru galbe juga ada yang udah masuk slik OJK, kadang ada juga yang sampai 3 bulan belum masuk-masuk juga. Nah, ini tergantung si Adapundinya bisa segera melaporkannya atau tidak. Sebenarnya kalau harusnya di tahun 2023 ini sih mereka harusnya makin cepat dibandingkan dulu-dulu karena sudah ganti kerjasamanya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa menjawab tentang ketakutan kalian ya. Jangan takut kalau misalnya kalian nggak bisa bayar,
nggak ada uang untuk bayar, galbaikan aja. Jangan sampai teman-teman harus gali lubang tutup lubang hanya untuk demi agar tidak diteror oleh DC Adapundi. Ingat ya, Adapundi masih legal, nggak perlu takut karena sesungguhnya resiko terberat galbay pinjol legal seperti ini adalah slik OJK aja. Masalah DC mah lupakan aja, nggak perlu takut ya. Beneran deh, kalau kalian masih merasa takut, silahkan teman-teman cari dokumen-dokumen yang mengandung pasal-pasal tentang hukum perdata, hutang piutang seperti ini, biar teman-teman ada wawasan dan teman-teman bisa sedikit merasa lebih tenang ya. Karena wawasan yang teman-teman punya, insya Allah teman-teman akan merasa jauh lebih tenang ke depannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.